yaitu memotret sebuah rumah. Lalu saat Hitoshi sedang asik memotret, tiba-tiba ada seorang kakek yang memandanginya dari bawah sana. Menyadari itu, ada seorang pemuda bernama Hitoshi yang tengah mengajak ngobrol ibunya. Tapi karena ibunya sudah bercerai dengan suaminya, maka sang ibu meminta Hitoshi untuk tidak lagi memanggilnya ibu, melainkan memanggil namanya saja, yaitu Masae. Hitoshi sendiri bekerja di toko elektronik yang ada di sebuah mall. Di sana, Hitoshi punya atasan yang suka bawel bernama Tajima. Uniknya, yang dinyinyiri Tajima cuma Hitoshi saja karena Tajima tahu bahwa Hitoshi masih terus bermimpi untuk menjadi seorang fotografer. Mendengar itu, Hitoshi cuma bisa tertunduk lesu. Selepas kerja di mall, Hitoshi dan rekan kerja yang lain biasanya makan malam bersama dulu sebelum nantinya pulang ke rumah. Meski terbilang telat, tapi teman-temannya terus menyemangati Hitoshi dalam meraih mimpinya sebagai seorang fotografer. Karena sudah diberi kata semangat, teman-temannya memaksa Hitoshi untuk mentraktir makan malam kali ini. Beberapa hari kemudian, Hitoshi terlihat sedang memesan makanan di restoran cepat saji. Lalu dimakanlah pesanan itu di mejanya. Di waktu yang sama, entah mengapa ada pengunjung lain yang memilih duduk di dekatnya Hitoshi, padahal sebenarnya di sana masih banyak meja yang kosong. Orang ini ngobrol pada temannya bahwa dia ingin segera pindah dari rusunnya. Nah, saat mereka sedang makan inilah HP orang asing itu tak sengaja terjatuh di atas bakinya Hitoshi. Meyakini bahwa orang ini kaya raya, maka Hitoshi pun diam-diam membawa HP itu. Setelah berhasil membawa keluar HP itu, tiba-tiba saja ada panggilan masuk dari kontak yang bernama Ibu. Bukannya dibiarkan saja, Hitoshi malah nekat menerima panggilan itu. Sambil mengingat-ingat, Hitoshi berusaha sebisa mungkin meniru suaranya Daiki, sang pemilik HP ini. Tentu saja Ibu Daiki merasa aneh mendengar suara anaknya jadi berbeda. Demi mengalihkan kecurigaannya, Hitoshi mengaku tak enak badan dan bilang sedang butuh banyak uang karena dia habis menabrakkan mobil temannya. Lalu saat Bu Daiki bertanya harus mentransfer kemana dan sebesar apa, tanpa ragu Hitoshi memberikan rekeningnya dan meminta Bu Daiki mentransfer 900.000 yen atau setara dengan 116 juta rupiah. Di malam harinya, Hitoshi pun mendatangi mesin ATM. Tanpa memeriksa saldonya, Hitoshi langsung saja menarik uang 900.000 yen. Dan ternyata benar, Hitoshi sukses membohongi Ibu Daiki. Hitoshi terlihat takjub sambil disoroti oleh kamera pengintai di bilik ATM itu. Usai keluar dari bilik ATM, Hitoshi langsung panik melihat Polantas yang berada di hadapannya. Hitoshi pun bergegas pulang naik sepedanya, tapi di waktu yang sama, si Polantas juga hendak pergi berpatroli lagi. Adapun sebagian dari uang itu akan dia pakai untuk membeli kamera impiannya. Tak hanya menggasak uang, Hitoshi juga tinggal di rusunnya Daiki, karena dia tahu bahwa Daiki sudah pindah jauh entah kemana. Kemudian hendak pergi bekerjalah Hitoshi dari rusunnya. Sebelum berangkat, Hitoshi disapa dengan senyuman manis dari tetangganya yang sedang cuci baju. Di tengah jalan menuju tempat kerja, Hitoshi memutuskan membuang HP-nya Daiki ke dalam sungai. Sebelum mati, HP itu sempat mendapat panggilan dari Bu Daiki. Setibanya di tempat kerja, Hitoshi sempat ditakjubkan oleh kecantikan dari salah satu pengunjungnya yang bernama Sayaka. Yang membuat tercengang, Sayaka diam-diam hendak mengutil kamera dari toko ini. Walhasil, Hitoshi pun menegurnya. Tapi Sayaka beralasan bahwa dia sedang memastikan apakah kamera ini muat atau tidak di dalam tasnya itu. Alih-alih melabraknya, Hitoshi malah memilih untuk berpura-pura tak tahu dengan cara menjelaskan kelebihan dari kamera ini. Karena sudah menjaga aibnya, lantas Sayaka meminta kartu namanya Hitoshi. Berjaga-jaga jika nanti Sayaka punya kerjaan sampingan untuk Hitoshi. Usai memberikan kartu nama, Hitoshi cukup kecewa mengetahui Sayaka sudah bersuami. Di malam harinya, pulanglah Hitoshi ke rusunnya Daiki. Baru saja membuka pintu, Hitoshi dikagetkan dengan sesosok wanita paruh baya yang menyambut kepulangannya. Ternyata dia adalah Ibu Daiki yang panik karena Daiki bilang habis kecelakaan mobil. Menariknya, bukannya mengusir Hitoshi, Bu Daiki malah menyambutnya dan memperlakukan Hitoshi layaknya Daiki, putranya sendiri. Tentu saja Hitoshi hanya bisa terdiam kebingungan. Merasa Ibu Daiki sedang menjebaknya, maka Hitoshi pun memohon maaf dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah ditransfer ke rekeningnya. Tapi uniknya, Bu Daiki malah memeluk Hitoshi dan benar-benar menganggapnya sebagai Daiki, putranya sendiri. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Hitoshi memandang Ibu Daiki yang masih tidur di ranjangnya. Melihat itu, Hitoshi langsung menelan ludahnya sendiri. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Setelah menginap, Bu Daiki hendak pulang ke rumahnya lagi. Sedangkan Hitoshi memutuskan untuk menyamar demi membuntuti Bu Daiki. Singkat kisah, tibalah Bu Daiki di rumahnya. Sialnya, Hitoshi akhirnya ketahuan juga oleh Bu Daiki. Walhasil, Hitoshi pun diajak masuk ke rumahnya. Bu Daiki membawa Hitoshi ke ruang makan serta bilang bahwa Kasumi kakaknya pasti sangat merindukan Daiki. Di tengah obrolan, Bu Daiki menunjukkan Hitoshi foto kesukaannya. Dan betapa kagetnya Hitoshi melihat wajah Daiki yang terlihat sangat mirip dengannya.
Makanya tak heran jika Budaiki menganggap Hitoshi sebagai Daiki putranya. Melihat kenyataan itu, Hitoshi yang takut pun mohon izin pulang ke rusunnya lagi. Padahal sebenarnya Hitoshi mengunjungi rusunnya Masae, ibu kandungnya sendiri. Tapi naas yang ada, Hitoshi malah tambah bingung karena Masae mengaku tak mengenali dirinya. Tak lama, Hitoshi yang sedang bingung tiba-tiba didatangi oleh anaknya Masae yang rupanya mirip sekali dengan Hitoshi. Melihat itu, tentu saja Hitoshi kaget bukan main. Anak Masae ini mengaku sebagai Hitoshi juga. Namun untuk kedepannya, anak Masae ini akan dipanggil dengan nama Daiki. Menganggap Hitoshi bukan orang jahat, lantas Daiki minta ditunjukkan KTP-nya Hitoshi beserta nomor teleponnya. Dan Hitoshi pun memberikannya. Setelah menerima nomornya, Daiki menyuruh Hitoshi untuk menelponnya. Di malam harinya mengobrollah Hitoshi dengan Daiki, kembarannya. Daiki juga mengaku tak tahu dengan semua ini. Yang jelas, Daiki yakin Hitoshi bukan orang asing karena Hitoshi memanggil ibunya dengan sebutan Masae. Daiki menduga kekusutan ini terjadi setelah Masae tak mau lagi dipanggil ibu oleh Hitoshi. Keesokan harinya di tempat kerja, Sayaka menemui Hitoshi lagi dan seolah minta disarankan kamera apa yang sebaiknya dia beli. Padahal sebenarnya setelah di luar tempat kerja, Sayaka minta tolong Hitoshi untuk memotretkan sebuah rumah dari berbagai sudut. Ternyata pekerjaan Sayaka ini adalah semacam makelar rumah. Karena Hitoshi menyimpan rasa suka pada Sayaka, maka Hitoshi pun menyanggupinya saja. Usai diberi tugas, Hitoshi menerima pesan dari Daiki bahwa nanti malam Daiki akan mempertemukan Hitoshi dengan seseorang. Singkat kisah, di malam harinya bertemulah Hitoshi dengan Daiki beserta orang baru yang wajahnya mirip juga dengan mereka berdua. Orang ini juga bernama Nagano Hitoshi. Namun agar tak tertukar, orang ini memilih dipanggil Nao saja. Usai berkenalan, mereka bertiga nongkrong bareng di kosannya Nao. Meskipun kembar, tapi sejatinya mereka bertiga punya sedikit perbedaan. Nao terlihat lebih ceria dan bersemangat daripada Hitoshi, sedangkan Daiki terlihat lebih dingin dan pendiam daripada Hitoshi. Adapun Hitoshi yang asli adalah perpaduan antara mereka berdua. Mereka sendiri tak menduga bahwa ternyata mereka bisa hidup berdampingan tanpa bermusuhan. Lantas, Nao pun girang bukan main dan bertekad akan mengumpulkan semua Hitoshi-Hitoshi lain yang ada di dunia ini. Keesokan harinya, mulailah Hitoshi menjalankan tugas dari Sayaka, yaitu memotret sebuah rumah. Lalu saat Hitoshi sedang asik memotret, tiba-tiba ada seorang kakek yang memandanginya dari bawah sana. Menyadari itu, Hitoshi bersegera turun bermaksud meminta izinnya. Tapi setelah turun, si kakek itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Usai memotret rumah, berkunjunglah Hitoshi ke kantornya Sayaka. Sayaka memuji hasil fotonya yang tampak profesional. Kemudian Sayaka membayar jasanya itu dengan ongkos yang sangat tinggi. Lalu Sayaka bertanya kapan Hitoshi berhenti dari pekerjaannya, sebab Sayaka mau segera menarik Hitoshi menjadi pekerja tetapnya. Hitoshi mengaku bimbang dan mau pikir-pikir dulu. Di malam harinya, baru saja keluar dari kantornya Sayaka, tiba-tiba Hitoshi dicegat oleh suami dan kedua kacungnya. Walhasil Hitoshi pun dihajar oleh mereka. Usai dihajar, pulanglah Hitoshi ke kosannya Nao. Tak lama, Hitoshi mendapat email dari Sayaka yang berisi permohonan maaf atas tindakan suaminya dan berharap Hitoshi akan segera memutuskan untuk bekerja bersamanya. Beberapa hari telah berlalu, Hitoshi terlihat bersenang-senang dengan Nao kembarannya. Usai bersenang-senang, saat hendak pulang, mereka bertiga dicegat oleh suami serta kacungnya. Suami menanyakan di mana keberadaan Sayaka. Tentu saja Hitoshi mengaku tak tahu. Walhasil, trio Hitoshi pun melawan para kacungnya suami. Usai berkelahi, mereka bertiga keluyuran hingga pagi hari. Dan disinilah Hitoshi mengungkap bahwasanya bergaul dengan orang lain itu ternyata asik juga. Daiki dan Nao juga bilang sepertinya mulai detik ini mereka akan belajar lebih menghormati orang lain lagi. Sejak saat itulah Hitoshi terlihat jadi bergairah saat bekerja hingga membuat teman-temannya jadi takjub. Dan sejak saat itu pula lah Hitoshi mau bertobat dengan bermaksud mengembalikan uangnya Bu Daiki. Tapi sial, dia malah bertemu Kasumi, kakak perempuannya Daiki. Walhasil Kasumi pun mengajak Hitoshi makan malam dulu di rumah itu. Keesokan harinya, Nao nampak sangat bersemangat mengajak Hitoshi ke kosannya. Bagaimana tidak, karena ternyata Nao berhasil mengumpulkan kembaran-kembaran Hitoshi yang lainnya. Ada yang terlihat seperti gangster, ada yang culun, bahkan Hitoshi versi pelacur pun ada juga di sini. Tak lama, Daiki datang juga ke kosan itu. Langsung saja Daiki mengungkapkan ketidaksukaannya pada mereka semua.
Karena tak diinginkan, mereka pun tahu diri dan meninggalkan kosannya Nao. Nao bingung kenapa Daiki dan Hitoshi menolak keberadaan mereka. Padahal mereka kan sama-sama Hitoshi juga. Di sini barulah Hitoshi mengaku bahwa memang ada sifat dalam dirinya yang bisa dia terima, tapi ada juga yang tidak bisa dia terima. Daiki setuju pada Hitoshi bahwa sifat buruk dalam dirinya memang sudah seharusnya diabaikan. Di malam harinya, Hitoshi mengusir Nao dari kafe ini karena Hitoshi sedang janjian dengan Sayaka. Sialnya, tak lama berselang, Sayaka muncul dan kaget mendapati Hitoshi ada dua. Langsung saja Sayaka mengusir Nao dengan cara baik-baik, dan Nao pun pergi. Usai Nao pergi, Hitoshi heran kenapa Sayaka bisa membedakan mereka berdua. Saat di lift, Sayaka menjawabnya dengan bercanda bahwa dia memiliki mata batin. Tapi yang jelas, Sayaka ingin memberitahu Hitoshi bahwa dirinya sudah bercerai dari suaminya. Sayaka mengaku siap untuk menjalani cinta yang baru. Keesokan harinya, Nao yang baru masuk mengajak mereka berdua untuk merayakan hari peringatan. Mereka berdua sempat bingung peringatan soal apa yang akan dirayakan. Bukannya menjawab, Nao malah mengajak mereka bertiga untuk berbelanja besar ke supermarket. Nah, saat jalan pulang inilah mereka dikejutkan dengan suara orang tertabrak mobil. Walhasil mereka bertiga pun bergegas mengunjungi korban itu. Setelah diperiksa, betapa kagetnya mereka mendapati korbannya adalah kembaran mereka juga. Karena takut dijadikan tersangka, maka mereka pun memutuskan untuk kembali ke kosan. Setibanya di kosan, Daiki langsung menuduh Nao yang merencanakan pembunuhan ini karena tadi Nao bilang mau merayakan hari peringatan. Karena sudah ketahuan, Nao pun mengakuinya. Adapun alasan Nao melenyapkan kembarannya tadi dikarenakan Hitoshi serta Daiki lah yang memang menghendaki mereka cuma ada 3 saja. Sudah pasti Hitoshi marah karena itu adalah tindakan kriminal. Sepulang dari kosan Nao, Daiki menghimbau agar saling berhati-hati karena bisa saja Nao membunuh mereka berdua. Sejak pembunuhan yang dilakukan oleh Nao, media tak henti-hentinya memberitakan kasus pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari tayangan TV, ditulis di koran, hingga yang paling mengejutkan adalah rekan kerja Hitoshi yang diduga kuat korban dari pembunuhan misterius itu juga. Tak sampai di situ, Hitoshi juga kembali berkabung lantaran Kasumi kakaknya Daiki beserta keluarga kecilnya diduga kuat jadi korban pembunuhan misterius ini. Sepulang dari rumah duka, Hitoshi cukup kaget melihat pintu rusunnya dalam kondisi tak terkunci. Walhasil, Hitoshi pun masuk ke dalam dengan berhati-hati. Setibanya di ruang tengah, Hitoshi kaget bukan main mendapati amplop berdarah. Tak lama, Hitoshi menerima email peringatan dari Nao yang berisi foto dirinya yang telah tewas dengan pakaian yang digunakan saat ini. Hitoshi jadi bingung apakah dirinya ini sudah mati dilenyapkan atau masih hidup. Demi menguji keberadaan dirinya, Hitoshi langsung mengunjungi Sayaka di kantornya. Usai diperlihatkan foto itu, Sayaka bilang sepertinya Hitoshi hanya sedang dijaili. Agar Hitoshi makin yakin bahwa dirinya masih ada, Sayaka pun menyentuhnya, membelainya bahkan menyosornya. Singkat kisah, esok paginya Hitoshi pamit pulang pada Sayaka yang sedang mandi. Namun karena melihat air kamar mandinya sampai keluar, maka Hitoshi pun nekat masuk memeriksanya. Dan betapa terkejutnya Hitoshi mendapati mayat Sayaka yang wajahnya mirip dengannya. Walhasil, Hitoshi pun kabur tunggang langgang. Hitoshi menemui Daiki dan menceritakan semuanya. Daiki menyimpulkan sepertinya setelah diomeli waktu itu, Nao punya tekad untuk memusnahkan semua kembarannya Hitoshi. Agar ada yang selamat, Daiki menyuruh Hitoshi untuk berpisah saja. Tapi mereka berjanji untuk tetap saling menghubungi. Setelah resmi berpisah, Hitoshi kembali ke rusun untuk memasukkan semua uangnya Budaiki ke dalam amplop. Hitoshi berharap dengan mengembalikan uang Budaiki semuanya akan kembali normal lagi. Sialnya, di malam harinya Hitoshi harus kabur dari kejaran kembaran-kembarannya yang hendak melenyapkannya. Hitoshi kemudian bersiasat dengan melepaskan kemejanya. Kemudian Hitoshi membaur dengan semua kembarannya. Walhasil, Hitoshi pun sukses membuat musuh-musuhnya jadi salah sasaran. Pada akhirnya, Hitoshi pun berhasil kabur dari kemelut itu. Setelah berada di tempat sepi yang aman, Hitoshi mengabari Daiki bahwa dia baru saja dikeroyok tapi beruntung masih berhasil selamat. Keesokan harinya, berjalanlah Hitoshi ke rumah Budaiki untuk mengembalikan uangnya. Tapi sebelumnya, Nao datang menyapa Hitoshi. Nao menghampiri Hitoshi karena mengaku sangat rindu padanya. Nah, di saat ini barulah terbongkar bahwa Hitoshi sudah tahu jika Nao yang ini adalah Daiki yang sedang menyamar. Adapun kembarannya yang mati di rusunnya Hitoshi adalah Nao yang dibunuh oleh Daiki. Hitoshi tahu bahwa mayat itu adalah Nao karena mayat kembarannya itu menggunakan jam tangan merah yang memang biasanya digunakan oleh Nao. Sementara Daiki mengungkap alasan dia membunuh semua kembarannya adalah karena Daiki merasa dirinya lah Hitoshi yang asli. Dan Daiki pun tewas juga.
Usai Daiki tewas, Hitoshi langsung mengembalikan uangnya pada Budaiki. Ternyata benar, Budaiki langsung tak mengenali Hitoshi lagi. Walhasil, Hitoshi pun mengembalikan uang 900.000 yennya pada Budaiki. Film berakhir dengan adegan Hitoshi yang kembali ke rumahnya sekaligus mengobrol lagi dengan ibunya. Dan sudah bisa dipastikan bahwa kali ini ibunya adalah Masae, bukan lagi Budaiki. Nah, buat juragan yang masih belum paham akhir dari filmnya, maka saya putuskan untuk menawarkan dua penjelasan akhir film yang paling umum. Yang pertama adalah, sebenarnya Hitoshi itu menderita gangguan mental yang disebut delusi. Adapun salah satu ciri delusi adalah tidak mampunya seseorang dalam membedakan mana yang nyata dan mana yang hayal. Jadi, bertemunya Hitoshi dengan kembaran-kembarannya itu sebenarnya tak pernah terjadi. Adapun pendapat yang kedua adalah dilihat dari luar film, yaitu dari sudut pandangnya Miki, sang sutradara. Artinya semua pengalaman Hitoshi tadi memang benar-benar terjadi. Karena diduga kuat, Miki ingin menunjukkan bahwa setiap manusia itu pasti punya sifat bawaan yang dia sukai dan juga yang tidak. Lalu alasan kenapa plot filmnya kadang membingungkan, mungkin juga Miki ingin menyindir bahwa kehidupan modern sekarang juga kadang cukup membingungkan.